Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Semua mau cuan di pasar saham, bukan cuman kita doang. Asing juga gitu. Selama sepekan asing udah jualan 2,44 triliun rupiah di semua pasar, reguler, nego, dan pasar tunai. Kalau asing lagi ngambil untung, taking profit, biasanya indeks harga saham gabungan langsung turun karena yang dijualin saham-saham emiten yang punya market cap gede. Nah, walaupun banyak yang jualan, IHSG malah naik selama sepekan. Artinya lebih banyak lagi yang masuk dan beli saham di bursa. Ada 10 emiten yang dijualin asing selama sepekan. Kalau asing udah mulai jualan, berasa pergerakan sahamnya. Pertama, PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) dijualin 632,6 miliar. 2. PT Telkom Indonesia Tbk TLKM 438,4 miliar. 3. PT Bank Mandiri Tbk BMRI 290,9 miliar. 4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI 269,2 miliar. 5. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk EMTK 215,9 miliar. 6. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk IMTP 208,4 miliar. 7. PT Bukit Asam Tbk PTBA 189,1 miliar. 8. PT Alobang Indonesia Tbk BBHI 178,6 miliar. 9. PT Bank Jago Tbk Arto dijual asing 169,7 miliar. Dan 10. PT Merdeka Copper Gold Tbk MDKA sudah dijual asing 157,8 miliar. Walaupun asing banyak jualan, IHSG selama sepekan naik 4,85%. Gimana grafik harga saham 10 emiten tadi dalam sepekan? Kurun waktu 13 sampai dengan 20 Mei 2022. BBCA naik 2,07%, TLKM turun 1,88%, BMRI naik 1,59%, BBRI naik 4,24%, EMTK turun minus 10,31%, INTP naik 4,76%, PTBA naik 9,16%, BBHI turun minus 18,55%, Arto turun minus 1,47%, dan MDKA naik 6,58%. Sedangkan jika ditarik mundur ke belakang selama 1 bulan, IHSG sedang turun minus 4,26%, BBCA turun minus 6,03%, TLKM turun minus 9,74%, BMRI turun minus 3,32%, BBRI turun minus 6,74%, EMTK turun minus 28,32%, INTP turun minus 24%, PTBA naik 9,76%, BBHI turun minus 19,84%, Arto turun minus 32,46%, dan MDKA turun minus 8,39%. Kalau dilihat dari perbandingan data tersebut, bagi kamu para penganut aliran swing trading masih bisa cicil dikit-dikit saham-saham yang saat ini diberitakan dijual oleh asing. Asal lo tahu ya, di dunia saham dikenal istilah 52 weeks high dan 52 weeks low. Istilah ini menunjuk periode waktu harga tertinggi dan harga terendah saham yang diperdagangkan selama kurun waktu yang setara dengan setahun. Indikator ini umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pedagang saham untuk membeli atau menjual saham atau menyimpan saham yang dia sudah punya. Level terendah merepresentasikan level support, sebaliknya level tertinggi menunjukkan level resistensi. Dengan melihat harga terendah dan tertinggi itu, lo bisa mutusin mau ngambil posisi jual, nyimpen, atau beli saham
dengan menggunakan risk reward ratio seperti yang udah gua jelasin di video sebelumnya. Sebuah studi yang dilakukan para ekonom dari Pennsylvania State University, University of North Carolina, dan University California menunjukkan adanya bukti sebuah saham yang telah menyentuh harga tertinggi tidak akan melewati harga saham tertingginya itu dalam waktu dekat, terutama untuk saham-saham yang punya market cap besar. Jika lo tertarik, lo bisa baca hasil penelitian dari Stephen G. Haddad, Mark H. Lang, dan Michelle Yetman yang diberi judul Volume and Price Patterns Around a Stock's 52 Weeks Highs and Lows, Theory and Evidence. Gua jelasin pakai contoh biar lebih gampang. Saham BBCA saat ini harga sahamnya per 20 Mei 2022 7.400 per lembar saham. Harga BBCA terendah selama 52 minggu adalah Rp5.905 dan level harga tertingginya 8.300 perak. Jadi kalau asing pada jualan selama sepekan, lo bisa nebak asing itu sudah mulai ngumpulin saham BBCA waktu harganya masih murah. Lo pasti juga begitu kan? Kalau lo beli saham BBCA di harga kisaran 5.900 sampai 7.000 perak, lo udah untung jualan saham BBCA waktu harganya mendekati harga tertinggi selama 52 minggu. Sebaliknya, jika saham BBCA mendekati harga terendahnya, lo bisa ambil posisi beli. Gimana hari Senin? Lo mau beli, simpen, apa jual saham BBCA lo? Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.